Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan bab tentang ghuslul mayyit, memandikan jenazah yang kemarin. Inilah ya materi kita. Minggu kemarin tentang jenazah. Hukum ghuslul mayyit, hukum memandikan jenazah. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa ghuslul mayyit fardhu kifayatin bil ijma'il muslimin, bahwa memandikan mayit adalah hukumnya fardhu kifayah sesuai kesepakatan kaum muslim. Artinya adalah wa makna fardhu kifayah annahu idza fa'alahu man fihi kifayatu saqata al-kharaju 'ala al-baqi. Maksud dari fardhu kifayah itu kalau ada nyolakaweno nyolain gugur kewajiban. Wa in tarakuhu kulluhum atimu kulluhum. Tetapi kalau katik nyolakaweno dosa kan itu namanya fardhu kifayah. Jadi karena katik nyolakaweno berdosa enggak? Kalau ya, cuma kalau ada ngawino tunggal atau tunggal berarti nyolain dia berdosa. Ini namanya fardhu kifayah. Illa anna hunaka khilafan 'indal Malikiyah, tetapi tentang hukum memandikan jenazah ini di dalam mazhab Maliki ada perbedaan sedikit ya, ada perbedaan. Apa kata beliau? Fa innal khilafa mashhurun 'inda al-Malikiyah hatta al-Qurtubi rajjaha fi sharh Muslim annahu sunnatun walakin al-jumhur 'ala wujubihi. Jadi kalau di dalam mazhab Maliki ada yang mengatakan sunnah kifayah, tetapi pada umumnya mayoritas ulama bahkan Imam Nawawi tadi mengatakan sesuai dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin dari masa ke masa bahwa memandikan jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Nah, ini secara hukum ya, memandikan jenazah itu adalah fardhu kifayah. Kita lanjutkan. Tajridul mayyit wa kayfiyatu wad'i halatul ghusl. Cara meletakkan mayat ketika dimandikan. Apakah dia harus ditutupi pakaian atau nedo? Ya. Ikhtalafa fuqaha fil mayyit hal afdal ayub salat mujarradan aw fi qamisi ba'da ittifaqin ala wujubi sitratil awrah. Jadi para ulama sepakat jenazah itu ketika dimandikan aurat vitalnya ini, alat vitalnya ini harus ditutup. Ya, alat vitalnya harus ditutup. Itu sepakat. Nah, lo mana lain sisa apakah juga harus ditutup atau tidak? Nah, jadi sekali lagi para ulama sepakat bahwa jenazah ketika dimandikan maka alat kelaminnya harus ditutup, ya, alat vitalnya ditutup. Tetapi yang lainnya mana selain dari alat vital apakah juga harus ditutup atau tidak? Madhhab Syafi'iyyah fil madhhab wal Hanabila fi riwayat al-afdal ay yuwassala fi qamisi. Menurut mazhab Syafi'i, nah ini ya, kita ini kan pada umumnya jemaah Indonesia atau dusun kita ini mengaku bermazhab Syafi'i pada umumnya. Di dalam mazhab Syafi'i bahwa jenazah itu harus ditutup. Kalau dia payudara mati itu biasanya kita berikan di ruang tamu kan, kita tutup kan itu kan, pakai batik apa batu? Batu ya, kain panjang. Kita tutup pakai batu. Nah, menurut mazhab Syafi'i itu acara mandi dong, ditutup. Nah, mandino disiram di pucuk kain lah. Pucuk kain diubus di pucuk kain. Jadi ini ada nyentuh kulit kita. Ini ada nyentuh kulit. 5 Aisyah anna Rasulullah, ini berdasarkan riwayat dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika meninggal, ghassaluhu, para sahabat memandikan Nabi Muhammad SAW wa alaihi qamisun, dan pada saat itu tubuh Nabi Muhammad SAW ketika dimandikan itu ditutup dalam, ya, dengan qamis, dengan kain tipis. Yasubbuna alaihi ma'a, lalu mereka para sahabat yang memandikan Nabi itu mengalirkan air
di atas kain penutup tadi. Ya. Wa yudallikunahu min fawqihi, dan mereka mengusap-usap badan Nabi, membersihkan, maksudnya disap-sap itu di pucuk kain penutup tadi. Jadi bukan ke kulit langsung. Jadi dibentangkan, ditutup pakai kain tipis. Nah, mandino disiramo segala macam, ngelap-ngelap dia di pucuk kain penutup tadi. Maka menurut mazhab Syafi'i, ya, dalam wal hanafi riwayat, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dikatakan lo itu calon. Wa ma thabata sunnatan fi haqqihi fa huwa sunnatun fi haqqi ghairihi. Dan itu yang berlaku kepada Nabi, maka apa yang berlaku kepada Nabi berarti juga sebaiknya juga berlaku kepada kita. Paham ya? Artinya kalau Nabi ditutup itu apalagi kita itu maksudnya. Ya. Padahal jasad Nabi itu adalah jasad yang sangat mulia. Nah, ditutup itu apalagi harus kita. Ini pendapat, salah satu pendapat. Tetapi pada Hanafi wal Malikiyah, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ila anal afdala ayu wassala mujarradan min syabihi ila annahu tustar auratuh. Tetapi menurut pendapat kedua, cukup ditutup alat vital deh. Nah, berarti kalau kita dilusur ini, cukup ditutup alat vital. Adapun yang lain itu jangan ditutup. Jadi langsung disiramkan air kepada roh. Jadi tangan kita usap-usap ya, bersih-bersih langsung ketemu kulit itu. Nah, cuman syaratnya tadi alat vital harus ditutup. Kenapa demikian? Lianna tajridahu amkanu bi tagsirihi. Karena kenapa? Karena kalau dibuka itu lebih memudahkan untuk membersihkan badan. Kalau ditutup kita beda keluar, ada kina ambil kotor mano, ya, badan mulai bersih atau belum gitu. Nah, kalau kita buka lebih keluar kita mano ibadah kotor, apa di sini masih kotor, apa di sini masih kotor, ya kan? Acak kita bersihkan. Cuman kalau alat vital tadi memang harus ditutup karena itu adalah sebuah kemuliaan bagi kaum muslimin. Harus ditutup ketika hidup dan juga harus ditutup ketika mati. Wa ablagu fi tathhirihi, dan lebih memungkinkan bagi kita untuk mensucikan mayat itu secara baik kalau kita buka tadi ya. Nah, bagaimana dalilnya? Wa anna dzalika kana huwa al-amal ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yufidu hadis Aisyah. Karena kenapa? Karena membuka baju mayat, pakaian mayat, alias cuma menutup alat vital ketika memandikan itu juga berlaku ketika di zaman Nabi pada waktu Nabi masih hidup. Ya, jadi kasus ini berarti banyak sahabat-sahabat yang mati ketika dimandikan baju dibuka, cuma ditutup alat vital be. Cuman kasus kedua ketika Nabi meninggal kemudian dimatikan, ditutup galau. Ditutup galau. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Ini yang kita amalkan kalau mandikan Nabi atau kalau mandikan sahabat yang lain. Ya. Maka menurut Hanafi Maliki, apa yang berlaku kepada Nabi itu cuma khusus untuk Nabi. Karena kenapa? Karena itu perlindungan kepada jasad yang sangat mulia. Nah, ya, badan Nabi baik secara zahir dan batin itu dijaga dan kotor oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu kulit obekum, peluh obekum nanti kita ya. Peluh go. Nah, itu. Aman peluh kita jangan kan hidup lagi dia masih busuk. Nah, kita kira itu ya. Nabi itu dijaga. Jasad Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun ketika dimandikan, ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal kemudian dimandikan dan ditutup pakai kain, nah itu kan masalah. Karena kenapa? Karena kita lihat contoh lagi mana kotor mana lihat badan Nabi pasti bersih. Nah, jadi hadis yang menceritakan, hadis Aisyah yang menceritakan bahwa Nabi itu dimandikan dalam kondisi ditutup, itu hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, karena kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain yang berlaku ketika Nabi Muhammad hidup dibuka baju. Lama aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika para sahabat ingin memandikan Nabi, para sahabat itu kecil ini. Wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah min siyabi kama nujarridu mautana an nabsiluhu alaihi siyabi. Para sahabat ini bingung pas memandikan Nabi. Kalau manusia nih, kita mandikan Nabi ini, atau mandikan yang lain atau nedok. Nah, ya. Berarti itu pada dipahami, berarti kasus pada waktu itu
rata-rata jemur pada waktu itu dimandikan dalam kondisi dibuka. Cuman pas Nabi meninggal, para sahabat bingung. Ya, Nabi ini dimandikan terbuka dulu atau harus ditutup? Nah, ya. Akhirnya kemudian berdasarkan hadis yang pertama tadi disepakatilah bahwa para sahabat memandikan Nabi, jasad Nabi dari ujung keting sampai ujung kepala ditutup. Maka kemudian disimpulkan dari dua hadis ini, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa kekhususan menutup seluruh badan mayat itu ketika dimandikan hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW, karena kulit dan jasad Nabi itulah pasti bersih. Adapun untuk selain Nabi Muhammad termasuk kita kini lagi ya harus dibuka, karena kenapa? Karena badan kita ini kotor. Makanya kalau dibuka kaca bina di sebelah kotor manu, biru bersih manu, ada itu. Nah, inilah yang berlaku di masyarakat kita pada umumnya. Wa amma kayfiyatu wad'ihi inda taksirihi fa hiya annahu yudha'u 'ala as-sariri aw lawhin hayyin lahu wa yakun mawdi'u ra'si a'la. Nah, ini yang aku sampaikan minggu lagi. Jadi yang terbaik itu adalah memandikan jenazah itu di badannya tinggi. Kan biasanya kita, alhamdulillah katanya di masjid ini masih ya, di dusun Talangbagu ini masih berlaku zaman dulu bahwa ada ranjang, apa dia namanya? Ranjang untuk mandikan jenazah. Sariri. Nah, sariri itu dalam jadi bahasa Arab sarir. Sarir itu adalah ranjang. Ladronia berarti di orang baru ya. Ya, bahasa juga jadi bahasa Arab. Memang di Indonesia kan dikit sarit jadi seriri gitu ya. Nah, jadi posisi setinggi kita sadar diri, setinggi perut kita, tinggi seriri itu tadi ranjang membandingkannya tadi. Maka kenapa? Maka kita ini pacak leluasa masih kenal. Nah, kini lagi banyak termasuk kita di Lanur ya, di ini gitu. Kini lagi rata-rata mandikan jenazah ini ada pakai itu lagi, dikipak. Jadi 6 ugang biasanya. 3 ugang duduk ngunjuk sebelah kanan, 3 ugang duduk ngunjuk sebelah kidal. Nah, keting ketemu keting, kemudian jenazah dipangku di keting tadi. Dikipak ya, dikipak. Akhirnya kita mandikan itu. Nah, itu sulit kita. Nah, malik sulit, ini sulit ya. Ngangkat lo harus minta tolong jemok. Aman kita dewek nolong pacak terlalu. Nah, ini makanya dipertahankan sebenarnya yang paling baik itu adalah memandikan jenazah. Jenazahnya itu dipikan di ranjang pada pemandian itu. Maka kita ini pacak leluasa. Nah, ya. Jadi mandikan kalau di ranjang dipikan ranjang itu sugang be pacak kita mandikan. Sugang be pacak aman dikipak, enggak tahu sugang tadi itu. Yang 6 ugang be obat, 6 ugang be obat, repot. Nah, cuman kalau dipikan di ranjang tadi kita sugang be pacak kita mandi ya. Wa yakunu mawdi'u ra'sihi a'la. Nah, agak dimiringkan, kepala agak ditinggikan. Maka kenapa? Liyal hadirul ma'u wa yakunu waqtu qawlan. Ya. Maka air pacak ngalir dulu. Kama fi halatil marad, sebagaimana dalam kondisi bidakan. Kita dalam bidakan kan itu biasanya. Minta bantal tinggi kan? Atau kalau ini ada apa dia namanya badan hidup membidakan yang sakit itu kan kalau agak tinggi dibandingkan badan keketing. Nah, itu harus oleh. Nah, itu cara lebih. Ada wasalati wa kaifiyatuha. Nah, berapa kali mandikan jenazah itu, maksudnya siram segala macam itu. Ittafaqal fuqaha ala anna al-wajiba min al-ghaslati ma yusal bihi tahar. Kata sebenarnya standar apakah harus disiram 2 kali, 3 kali segala macam. Yang penting adalah memandikan jenazah itu kalau lah basah galau badan dia berarti lah dapat wajib. Sementara cuma mandi junub. Cuma mandi junub itu yang penting badan jadi pucuk pala sampai ujung keting. Ya, anggota tubuhnya pacak dijingkau oleh dia harus dibasahi galau. Selesai. Apa nak bersampo, nak bersabun, nak sikat gigi itu cuma embel-embel baik.
Ya, jadi katik kewajiban harus pakai sabun dan segala macam ya. Nah, mandikan jenazah itu yang penting pakai air putih, air yang masih bersih, yang tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Ya, air yang digunakan untuk mandikan jenazah adalah air yang boleh kita gunakan untuk wudu. Jadi air yang boleh digunakan untuk wudu adalah air tahirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan. Nah, kita sudah bahas dulu ya. Mudah-mudahan masih keingat apa tubuh. Ayat tahirun mutahhirun itu apa ya? Standar. Itu sudah kita bahas dulu. Nah, kalau ayatnya pacak digunakan untuk berwudu atau boleh digunakan untuk berwudu, maka juga boleh digunakan untuk memandikan jenazah. Nah, ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah nanti ada ayat kapur, ada ayat dia namanya, ayat daun itu bidaranya kagum itu. Nah, itu cuma kesunahan baik, ya. Artinya jangan mau pakai kalau kita nih harus 9 bunga dia, 9 bunga. Ya. Jangan mau pakai hidup itu ya. Jangan diobak-obaki yang dimudahkan oleh syariat, jangan diobak-obaki ya. Kita ini dalam yang mudah diobak-obaki, yang memang aturan kita langgar. Nah, ini. Ya dimudahkan baik. Yang penting adalah ayat tersebut pacak digunakan untuk berwudu, berarti juga boleh digunakan untuk mandikan jenazah ya. Nah, dialirkan galo jadi pucuk palak sampai ujung keting, kalau basah galo berarti lah dapat wajib selesai. Adapun ayat-ayat yang lain cuma tambah-tambahan baik. Jadi kakek hitungan apakah harus disiram 3 kali atau 4 kali segala macam, yang penting kalau dia terpenuhi siraman wajib tadi selesai ya. Dalil apa di hadis Ummi Atiyah? Ya, hadis Ummi Atiyah qalat, dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatahu. Ketika anak perempuan Nabi Muhammad meninggal dan kami memandikan anak perempuan beliau, Nabi masuk. Lalu Nabi berkata kepada kami, "Igsilnaha salasan." Ya, mandikan 3 kali, atau 5 atau 5 kali, atau aksar min zalika, atau lebih dari itu, in ra'aitunna zalika bima'in wa sidrin wa ja'alna bil akhirati kafurun aw syai'in min kafur. Ya, setelah itu basuhan berikutnya dengan air bidara dan yang terakhir dengan air kapur. Ya, dengan air kapur atau air yang ada campuran kapur jenazah, bukan kapur untuk nulis. Kalau kapur untuk pakai itu kapur untuk nulis. Ya, nah, kan ada kapur untuk jenazah ya. Nah ini. Jadi di situ Nabi ngecekkan 3 atau 5 atau lebih banyak daripada itu boleh. Ya, artinya katik standar. Yang penting kita ambil standar wajib itu adalah kalau labasa galo dengan air tahir mutahhir tadi, air suci dan mensucikan tadi, badan adalah kena galo, basa galo, berarti lah terkena wajib oleh selesai. Nah, apakah nak ditambah bersih lain itu boleh ya. Jangan apa. Nah ini. Summa ikhtalafu fihi, kemudian para ulama berbeda pendapat terkait dengan kesunahan air-air yang lain termasuk air bidara tadi. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad al-mustahabu an yakuna fi kulli miyahi syai'un min as-sidri lil hadisain as-sabiqain. Nah, itu ya. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dianjurkan ya, disunahkan untuk mencampur setiap air tadi itu dengan bidara. Wa qala Malik wa Syafi'i, adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan la yakun illa fi wahidatin minha. Ya, illa fi wahidatin minha. Air bidara itu adalah dari salah satu air yang ada. Biasanya kita kan ada 3 gentong itu nih. 3 dia nih. Nah, 3 ember, gitu ya, 3 ember besar, air putih, air bidara, air kapur seperti itu kan. Nah, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i yang didahulukan adalah air putih tadi, air yang tahirun mutahhir. Karena kenapa? Kalau air kapur itulah ini ada tahir mutahhir lagi karena berubah kan. Nah, kita ngomong dulu dalam bahasan macam-macam air dalam pertemuan pertama dulu bahwa kalau ada benda suci yang badau bukan diair, benda suci badau bukan diair, lalu dicampurkan ke air dan air berubah, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kopi ini kan badau bukan diair, dia benda suci tapi bukan diair, badau. Lalu kita campurkan ke air, akhirnya air berubah, berarti tidak boleh digunakan lagi. Makanya kita tidak boleh berwudu dengan air kopi kan. Air kopi 2 ribu kan tidak boleh.
Gak betul air sayang, air kopi ini. Nak diminum lah dingin, nak dicapakan sayang, dia boleh gunakan untuk berwudu ya misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kapur juga gitu, ya. Kapur kalau itu juga. Nah, maka kalau bercampur dengan kapur, berarti air kapur itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Maka dia juga tidak boleh digunakan untuk basuhan-basuhan wajib dalam mandikan jenazah. Nah, jadi selesaikan dulu wajib pakai air yang suci tadi. Adapun setelah boleh. Maka dia guna segala macam ya. Wal afdal, nah yang lebih utama adalah caranya ayyabda al-ghasilu bi taghsilil mayyit bi an yuzila anhu najasatan. Yang afdal adalah bagi orang yang memandikan jenazah, dia mulai membersihkan dulu najis-najis yang ada di badan. Itu caranya. Jadi sebelum dimandikan, bersihkan dulu najis-najis. Ya, kina di badan ada najisnya dok. Apa dia mati dan dia namanya dan madangkan sapi misalkan, dan madangkan sapi mati. Nah, ada ikas-ikas tai sapi melecet di badan dia misalkan, dibersihkan itu maksud. Nah, ya. Ya alhamdulillah kalau kita mati dalam keadaan habis mandi berarti lo bersih. Nah, kalau kita mati misalnya ada juga mati tertanjal di sawah, ada mati di dan segala macam. Kita tidak kurang cara mati. Artinya kemungkinan ada yang nempel di badan kita ini najis-najis, ya najis-najis. Atau dia kena penyakit sebelum mati, ada penyakit idapan kemek terus atau mising terus segala macam. Nah pas dia mati berarti ada najis-najis yang nempel di kulit dia. Nah itu sebelum dimandikan dibersihkan kudai, ya. Wa yastanjiyahu inda Abi Hanifah wa Muhammad. Bahkan Abu Hanifah mengatakan harus diistinjakan. Istinjakan itu berarti ya harus dibersihkan badan luar kotoran tadi. Nah, apakah pegoto harus kotoran di pegot ini harus dikeluarkan dengan cara diugut pegot ini? Ya, dengan cara diugut. Nah, ini ya. Menurut sebagian ulama wa indal malikiyah, menurut mazhab Maliki yundabu asrul batni. Itu disunahkan. Dikeluarkan ya, diugut gitu ya. Dengan posisi dia miring kepala agak tinggi tadi, diugut maka kotoran-kotoran yang ada di pegot ini keluar, dibersihkan segala macam ya. Wa inda Syafi'i wal Hanabilah yakun ijlasul mayt wa sultanihi fi awal ghusl. Ya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali juga sama, dibersihkan juga. Cuman beda, kalau di dalam mazhab Maliki bersihkan pegot ini sebelum dimandikan. Bersihkan kudai pada dimandikan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mandino itu lah bersihkan. Dan mandino. Nah, ini sebenarnya perbedaan ini kati masalah. Jadi kalau tuh nak bersihkan kudai lah bersih sampai dimandikan atau bersihno sambil mandino boleh baik. Karena inti daripada yang disebutkan ini adalah mengeluarkan kotoran yang masih ada nempel-nempel di dalam tubuh ini ya. Nah, ini dalil apa? 5 Rawal Qasim bin Muhammad, yaitu yang diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad qala tuwfi Abdullah bin Abdurrahman wa ghasalahu Ibnu Umar fa nafadahu nafdan syadidan wa asalahu asran syadidan thumma ghasalahu. Dalilnya adalah bahwa Abdullah bin Abdurrahman meninggal lalu kemudian dimandikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah Abdullah, anak Umar bin Khattab ya. Karena qadahu nafdan syadidan, dibersihkan gitu ya sampai bersih. Wa asahu asran syadidan, bergoto di tekan-tekan dikit, tapi jangan kuat juga ya. Jangan sampai menyakiti mayat. Dalam bersih kalau supaya dimandikan. Ini dalil ya. Nah, lalu dia nah pada umumnya kita lebih lemah kalau kita ngambil pendapat Maliki ini ya. Lebih lemah ya. Artinya sebelum dimandikan kita bersihkan kudai. Sebelum dimandikan kita bersihkan kudai. Summa yuwaddihu wudu'an lis-shalat. Kemudian setelah bersih galau najis atau bersih galau tadi ya dipastikan bersih galau, diwudukan. Nah itu caranya ya, diwudukan. Wala yudkhilul ma'a fi fihi wala anfihi, dan jangan sampai masuk air
ke hidung, ke telinga, pokoknya lubang-lubangnya jangan sampai. Ya. Jangan masukkan air ke hidung, jangan masukkan air ke telinga atau ke mulut mayit. Makanya kalau pas nyiram mandikan talao ditutup, hidungnya ditutup, telinganya ditutup, maka airnya ada masuk, mulutnya ditutup, ya, maka airnya ada masuk. Wa in kana fihi ma'adha azalahu bi tirqatin yabulluha wa yaj'aluha 'ala isma'i. Kalau kita nak bersihkan kotoran-kotoran di hidung atau kotoran di mulut atau kotoran di telinga, caranya adalah ambil kain lembut, basahi, kita gosokkan, ya, pintal di jari tunjuk kita. Kalau kita nyikat kita bersihkan. Nah, tapi pakai jari, kain yang lembut, ya. Nah, dibersihkan itu macam itu. Nah, ya, dibersihkan sekian. Kita nih, aku kira ini di dusun ini, ya, cuman simbol-simbol ya, icak-icak bersihkan. Jadi namanya pakai dia untuk bersihkan telinga. Kata bagus kan. Nah, yang penting syarat apa ya? Itu kan syarat apa ya, bersih ini ada syarat. Pernah minatnya itu. Harus hitungan dia namanya hitungan kata batu berapa? 7 ke 3 ya. Nah 7 nanti 2 lah 24 gila. Yang penting saya bersih. Nah cuman kalau pakai kata 4 kurang bersih. Ilu adalah pakai kain lembut, dipintalkan di jari telunjuk kita nih. Nah, bersihkan hidung, bersihkan telinganya, bersihkan, ya. Di luar apa ya? Jangan sampai masuk ke dalam. Nah itu ya. Gigil, nah, bersihkan. Nah, itu lebih bagus ya. Nah dibasahi jari tadi kita pintal di tunjuk kita, dibasahi lalu dibersihkan. Kotor bersihkan lagi. Nah itu. Bayang sawasanahu wa anfahu ada yunazifahuma. Diusap-usap dia hidung dan segala macam sampai bersih itu maksudnya. Nah ini caranya. Jadi diwudukan, dibersihkan dan pastikan kalau telah selesai najis selodem, telah kaki lagi. Maka berikutnya adalah dimandikan, pakai air putih bersih dan suci mensucikan. Itu yang pertama. Caranya adalah wa yumayyiru ra'sal maiti hatta la yublugha al-ma'a batnihi wa kadha la yu'athir ilayhi inda tawaddu'a wa ba'da al-wudhu yaj'alu ala shiqqihi al-aysar. Nah, laudem najis laudem dibersihkan, kemudian hidung laudem dibersihkan, mulut, kemudian telinganya, ya, segala macam laudem dibersihkan, kemudian diwudukan, kemudian ditregenkan sebelah kidal, tregenkan. Nah, udah ditregenkan, kita bersihkan sebelah kanan, siram sebelah kanan, telinganya ditutup, ya, makanya termasuk dibersihkan. Dia namanya siram lagi. Lalu dipastikan sebelah kanan ini, kanan depan dan kanan belakang. Sebelah kanan depan, sebelah kanan belakang. Jadi ujung pala sampai ujung keting labasa galot ngalir teregenkan sebelah kanan untuk masuki sebelah kiri itu sebelah kita ya. Nah itu berarti lalu dipastikan basah galot dengan air yang suci mensucikan, air yang putih tadi berarti mandikan jenazah untuk tahap itu lalu dia sebenarnya lasah. Paham dari sini ya? Nah, itu lasah sebenarnya ya. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib kama sabaqa fi ghusl marratan wahidah. Dan yang wajib itu adalah satu kali kalau memang lah. Nah ini. Gila, maka dia dengar itu. Kemudian tidur itu dibangunkan pelak neng tadi. Nah ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimulai dari kanan? Karena kesunahan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Zainab, anak Nabi ini ada anak namanya Zainab, ada bini juga namanya Zainab. Nah, kasus ini adalah Zainab anak Nabi meninggal. Lalu perempuan pada zaman itu memandikannya. Nabi arahan apa kata Nabi? Ibda'na bimayaminiha. Kata Nabi, mulailah memandikan anak itu dari sebelah kanannya. Nah, jadi disunahkan kanan. Seperti kalau kita wudhu itu disunahkan jadi sebelah kanan.
Sekali lagi itu bukan wajib, ya, kesunahan. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ sebenarnya sudah selesai. Nah, yang kedua adalah sampai dikubuti segala macam, disiram dengan air bidara tadi, kemudian yang terakhir disiram dengan air kaku. Ya, selesai memandikan. Nah, jadi mudah kan? Mudah mandikan. Nah, sebenarnya mandikan jenazah kita sugang baca. Sugang baca. Cuman masalah kalau tentu beganinya doh coba ya. Karena kenapa? Karena mandikan jenazah ini harus ada kok. Ini yang berlaku di dusun kita ini banyak kesalahan-kesalahan ketika memandikan jenazah dan ini harus diilui. Kadang kita ini diantaranya apa? Mandikan jenazah ini di badan tercerangah gitu kita. Ini ada boleh, ya. Banyaknya yang nonton kadang. Bahkan ada yang memandui, mulut ini berbunyi, mulut ini berbunyi. Apa yang kita mandi no? Ya, apa yang kita mandi no? Jadi galau-galau ngicau merasa gitu. Ini ngicau. Nah, jadi di dalam ruangan, mandikan di dalam ruangan, nyelainnya tidak boleh minat. Kalau terpaksa kita kasih ruangan khusus untuk mandi, no, ya boleh di luar, misalnya di belakang, tapi ditutupi pakai kain sarung tadi, batuk tadi, segala macamnya, ditutupi. Nah, boleh masuk ke dalam itu adalah nyemandi terbaik. Makanya nyemandi ini harus dipilih jumlah soleh, jumlah amanah dan ngerti carohnya, lo mana cara bersihkan, ya, lo mana cara meluruskan otot-otot jenazah mungkinnya masih kaku segala macam. Nah, tonton mulai itu. Ya, yang terpenting itu pertama adalah dia jumlah amanah. Di antara amanah itu mulutnya ada banyak kecet. Jadi udah mandikan udah. Ya, jangan pernah pok dia pintar, pok dia alap, pok dia namanya pacak namino, cuman kalau mulut apa jeje kemana-mana, jangan sungguh. Pacak kalau dia melepau kecek negara kalau. Oh iya itu kumandino, ijang kalau badan dia. Kalau habis bakal malaikat ya. Nah, kecek negara itu melepau di ulu kecek pula. Oh ya kumandino, kejelit matanya. Mungkin banyak utang tuh. Mulai ya, dicerita-cerita jangan ya. Jadi kalau kita udah mandikan jenazah udah selesai. Ya, kondisi itu nak tahu kita kecekkan dulu ini ya. Yang namanya jenazah itu pasti badannya jang-jang. Karena kenapa? Karena aliran darah habis, terputus. Ya. Ya jangankan cuma mati, tubuh masih hidup coba ditekan ini sampai darah kita atau dia namanya tubuh ini kan pakai kaki macam. Ijang, biru segala macam. Karena kenapa? Karena aliran darah terhenti, dia kembali. Jadi bukan dia dari bagalnya malaikat. Ini kita lemahnya. Nah, ini cuma banyak berkecek. Nedersen orang dulu ini jangan disuruh mandikan jenazah. Kok dia cuma pintar segala macam, dia boleh, ya, dia boleh. Karena kenapa? Karena air cuma hidup harus ditutup, apalagi cuma lama mati. Kalau air cuma hidup, ya, masih ada kemungkinan kita pacak ngilok ya. Wah, uji sianu kemarin itu boleh ini. Nah, pacak kita ngilok ya. Gak sianu, apa kabar itu? Kan masih hidup. Nah, cuma mati kok. Nah, akhirnya fitnah itu termakan terus. Nah, jangan sampai ya. Ini jawaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma yusna'u bil maiti qabla tagsili wa ba'dahu. Nah, makanya beliau yang harus kita siapkan sebelum memandikan jenazah dan sesudahnya. Ini beberapa kemarin poin yang kita bahas ya. Kita ulang dikit. Dhahaba fuqaha al-madahib al-arba'ati ila istihbabi isti'mal al-bukhuri 'inda taghsil al-mayit. Nah, boleh menggunakan bukhur sebelum mandikan jenazah di ruangan mandi itu diinikan bukhur. Tadi bukhur itu bahasa pertama lagi garam. Pokoknya dia asap umum itu. Ya, kita hidupkan dia berasap umum. Itu ya. Itu. Maka kenapa li'alla tusammu minhu ra'itul kariha? Supaya kita mandi pas kita mandi kalau ada mau-maunya busuk kita ada kemauan. Ada kemauan itu boleh ya. Terutama adalah indah asal baklihi ketika kita mengeluarkan kotoran mayat itu jadi perbuatan.
Yang kedua adalah masalah tasriusil mayit. Apakah gumah mayit itu harus disuguhi dan mandi itu harus disuguhi? Karena kenapa? Karena pacak deh adanya bidapan sebulan di mandi dan bidapan kan? Adanya mungkin gumah oblepin, karena dia keluar kondisi cuma mati. Zahaba jumhurul fuqaha'i al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila annahu la yusarrahu syi'ru al-mayt li'anna dzalika yaqta'u syi'rahu wa yaktafi. Menurut tiga mazhab yang ada, jumhur mayoritas berarti ini mayoritas ulama dari Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan niada boleh. Karena kenapa? Niada boleh disuguhi karena itu potensi gumao kacul, lepas. Banyak menunggu kalau gumao. Ya. Tetapi kalau mazhab Syafi'i dibolehkan, cuman nyuguhnya lembut-lembut. Ya suguhnya jarang-jarang itu dan ini. Maka kenapa maka rapi atau ada kemungkinan kotor di pala ini? Ini kasus kalau mungkin tino kan gumau panjang-panjang. Cuman kalau kita lanang ini gumau pendek-pendek aman kalau mati. Nah ini tuh ya. Wa innaka faradu ilahi wadafanahu ma'hu. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau dalam proses nanti kita nyuguhi gumah mayat itu dan mandi tadi sampai subuhi, ternyata adanya lepas, adanya lugu, ya, adanya lepas itu, nah nanti dikumpulkan, dia harus dimasukkan pas kita malu dengan kain kapan, itu dimasukkan lagi. Maka dia ikut dikuburkan, ya. Nah itu. Nah pada umumnya kita ngambil pendapat ini ya, pendapat Syafi'i ini diperbolehkan. Cuman kalau nanti ada nunggu kita kumpulkan lagi, masukkan ke dalam kapan itu ya. Nah yang disunahkan pula ketika lalu dan dibersihkan pala ini, takfir syi'ril mayit. Gumah mayat itu dirapikan. Di gumah itu dirapikan, dihias. Ya. Mentino harus belaga, melanang harus ganteng. Nah, itu ya. Jadi kita mandi untuk mana? Maka jenazah alat dikinai itu kira-kira. Alat dikinai ya. Mulut akan mencong-mencong, mempacak diluruskan, dia belum baku ya, belum kaku segala macam. Ini tugas kita mandi. Nah, bahkan di sini ada dikatakan para ulama sepakat bahwa gumah tino itu kita itu dikoncet ya maksudnya dikoncet tigo nah dikepang itu ya. Dalilnya adalah Ummu Atiyah berkata ketika kami mandikan anak Nabi maksud Zainab tadi ya, ketika Zainab meninggal dimandikan, salah satu yang memandikannya adalah Ummu Atiyah. Apa kata beliau? Wadaqarna sya'raha thalathatu qurun, kami mengkepang gumma Zainab itu, anak Nabi itu tiga kepang. Jadi sebelah sini. Kalau kapal tubuh mijit gumma dacir, nah, gitu ya. Dianyam ya. Nah, pokoknya maksudnya jangan jenazah dalam kondisi ini gitu. Kalau gumma yang panjang. Kalau gumah kita nyelanang pendek ini, insya Allah aman. Ya. Kemudian taklif azfaril mayit, memotong kuku mayit. Zahabal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah fi qaulin wal Hanabilah fi riwayat ila annahu la yuqlam azfaril mayit. Kuku mayit tidak boleh dipotong menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali juga Hanafi ya. Li'anna ajza'al maiti muhtaramatun, karena bagian-bagian tubuh orang yang sudah meninggal itu harus diperlakukan sama, muhtaram ya, memiliki harga kehormatan gitu ya. Jadi dia harus diperlakukan. Lain dengan kita masih hidup ini. Kalau kita hidup ini nggak kati gunung lagi. Kalau kita hidup ini kan malah ngotori kalau kuku panjang ya. Kalau mayat lah untuk periwagi dia, lain ada kemanjang-manjangan gitu maksudnya. Tinggal dibersihkan kan. Nah,
Jadi mayoritas ulama mengatakan neda boleh. Cuman sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Sebagian mengatakan boleh, cuman nanti habis dipotong dimasukkan lagi itu aja. Dimasukkan lagi, maka dia ngikut ke dalam dia namanya kapan tadi dan ikut terkubur gitu. Nah, termasuk membersihkan yang lain. Kalau lanang ada jenggotnya panjang gitu ya, jenggotnya panjang segala macam. Nah, ini hukumnya sama ya. Sama dengan hukum kuku tadi. Ada yang ngecekkan boleh dipotong, maka rapi, ada yang ngecekkan neda boleh. Ya, mayoritas ngecekkan neda boleh. Termasuk bulu-bulunya lain, bulu tekiak atau segala macam. Apalagi bulu kemaluan di sini ngecekkan haram, neda boleh. Neda boleh, ya. Nah, ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tafsirur rajuli zawati ma'arimi minan nisa. Nah, ini kemarin yang ditanyakan siapanya ibu-ibu belakang lagi ya. Apakah lanang-lanang dan tino-tino itu boleh memandikan mahramnya? Siapa mahram itu? Mahram yang dimaksud adalah orang-orang yang haram menikah selama-lamanya. Jemon yang ada boleh kawin selama-lamanya. Ya. Dia itu dijelaskan surah An-Nisa, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum num nineng." Sampai kiamat tidak boleh dinikahi, ya. Ummahatukum wa banatukum, anak cucu ke bawah, ya. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian, wa akhwatukum ammatukum, bibi, wa segala macam, adik bapak, adik ndung, sanak bapak, sanak ndung. Itu kan mahram kita. Makanya disepakati bahwa kalau kita habis wudu, kita saliban rombongan tersebut tadi, ya, tanpa penghalang, kulit ketemu kulit tidak batal. Habis wudu kita cium tangan, ya, batalnya tidak batal, menana segala macam. Nah, itu namanya mahram. Nah, ini boleh dong sesama mahram ini saling mandikan. Maksudnya lain jenis ya, yang berbeda jenis. Kalau sesama jenis boleh, lanang sama lanang, tino sama tino. Bahkan nedo mahramnya boleh. Nedo mahramnya boleh asalkan sesama jenis kelamin, lanang sama lanang, tino sama tino. Maksud nedo di gading boleh, ya, nedo di gading boleh. Nah, kata Abu Hanifah dan Imam Ahmad la yajuz, nedo boleh. Tetapi Imam Malik mengatakan yajuzu inda adamin nisa. Kalau kati aginya mandi keno, kalau katinya mandi keno, boleh. Lanang mahramnya mandi. Misal anak tinonya mati, atau undung kita mati, kita kan anak lanang. Nah, di sini dikatakan sebenarnya tidak boleh, kata Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak boleh. Tetapi Imam Malik mengatakan tidak boleh kecuali kati agi tino-tinonya mandi keno. Nah, misal undung kita mati, ya. Anak tino kita mati, bician kita mati, dan itu kan mahram kita kan. Nah, aslinya kita tidak boleh mandi karena lain jenis kelamin. Nah, jadi tonton keluarga kita tino yang ngerti atau tino-tinonya lain yang ngerti cara mandikan. Cuman kalau katiknya pacak dan segala macam, maka boleh menurut Imam Malik boleh kita turun tangan. Boleh kita turun tangan. Walaupun menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya, tetap neda boleh. Nah, pada umumnya ini yang kita pakai, yaitu neda boleh. Neda boleh. Ya. Jadi tino mandino tino, lanang mandino lanang. Nah, yang dibolehkan ini siapa? Yang dibolehkan ini kalau dua belaki bini. Kalau dua belaki bini, ya. Tasilul mar'ati li zawjiha. Bini mandikan jenazah lakio atau lakio mandikan jenazah bini. Itu dibolehkan, ya. Qala Ibnu Munzir mengatakan ajma'ul ilmi, para ulama sepakat ala anna lil mar'ati an tuwassila zawjaha idza mata, bahwa wanita manapun boleh memandikan jenazah suaminya. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah, beliau berkata, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalan nabiyya illa nisa'uhu." Artinya seandainya ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya ya, atau maksudnya kalau aku mati duluan,
aman aku pengen nabi bin laki aku mandikan. Nah, itu maksudnya. Kalau aku mati duluan, aku minta laki punya mandikan. Maksud nabi. Cuman nabi justru mendahului Aisyah ya. Nah ini ya. Kemudian berikutnya adalah nah lo mana kalau kemudian Tino boleh ya, Tino ke laki kena ke bini juga boleh sama ya. Nah ini permasalahan kalau dia ini masih kecil belum balik. Kalau tadi kan lah balik, ya lah balik itu nggak boleh, ya nggak boleh. Nah ini masih kecil. Lanang mandikan Tino, tapi Tino masih kecil belum balik. Atau Tino mandikan lanang, tapi lanang yang mandikan masih kecil belum balik. Nah, lo mana itu? Nah, para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh selama dia sudah tidak membuat jika dipandang dari situ tidak membuat syahwat. Jika dipandang dari situ tidak membuat syahwat. Berarti masih kecilnya, masih kecil, ya, gitu ya. Nah, ini yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada tanya, silakan. Selesai masalah memandikan. Di bawah Pak, di